ada di rumah, apa kabarnya nih? Kita bertemu kembali di ibadah secara online hari ini. Dan kita ditemani oleh teman kita Claudia dan juga Martin pada hari ini. Apa kabarnya teman-teman semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adikku tersayang, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah sekolah minggu virtual kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan hidup yang penuh sukacita. Biarlah hari ini kami anak-anak-Mu mengungkapkan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun melalui tempat kami masing-masing dan ibadah sekolah minggu kami ini secara virtual. Berkatilah kiranya kami hari ini dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan pelajaran pada hari ini, kita angkat pujian kita yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan
sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kita walaupun kita masih secara virtual. Nah, adik-adik, hari ini kita masih belajar tentang kisah bapa leluhur janji yang digenapi dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengerti semua pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu mendengar dan melakukan semua perintah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami pada pagi hari ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kalian buka Alkitabnya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah yang membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik yang ada di rumah pernah papa atau mamanya membelikan sebuah mainan? Pasti pernah ya. Kenapa orang tua kalian memberikan mainan kepada kalian? Pasti adik-adik yang di rumah ketika mama atau papahnya membelikan mainan pasti senang ya. Lalu di saat adik-adik minta mainan yang selanjutnya, apakah orang tuanya selalu membelikan mainan untuk adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik. Lalu bagaimana perasaan adik-adik ketika mama atau papanya tidak mau membelikan mainan? Pasti adik-adik yang ada di rumah merasa sedih ya. Nah, adik-adik, apabila kalian diberikan mainan itu karena adik-adik yang di rumah itu sudah melakukan sesuatu yang membuat hati mama atau papahnya merasa bangga ya untuk adik-adik. Misalnya papanya atau mamanya bangga ketika adik-adik yang ada di rumah, terutama yang masih kelas balita ya, itu bisa menyikat giginya untuk pertama kali. Otomatis orang tuanya merasa senang, merasa bahagia. Ketika kita dikasih hadiah, tentunya ya kita merasa bahagia, merasa senang. Namun apabila kita tidak dikasih sesuatu dari mama atau papa kita, itu biasanya
kita tidak bisa menuruti apa yang diinginkan oleh mama atau papa kita. Misalnya saja ya, adik-adik ini kan mau ulangan semester. Nah, papa mamanya berjanji nih, nanti kalau kenaikan kelas, kalau dapat juara 1 nih mama belikan sepeda. Nah, otomatis nanti adik-adik punya semangat ya untuk adik-adik belajar di rumah dengan baik agar mendapatkan nilainya yang baik. Nah, ketika hasil pengambilan rapotnya orang tuanya melihat nilainya baik, otomatis orang tuanya akan menepati janji, orang tuanya merasa bangga kepada adik-adik ya. Nah, adik-adik begitu juga dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Abraham dan Sarah, mereka mau sesuatu ya adik-adik. Apa maunya Abraham ini? Mereka maunya mempunyai anak ya. Walaupun pada saat itu mereka sudah berumur sangat tua, ketika itu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Sesuatu yang mustahil terjadi ya adik-adik, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan agar memberikan anak kepada mereka. Mereka lama sekali berdoa tetapi tidak juga diberikan. Dan akhirnya doa Abraham dan Sarah didengar juga ya. Mereka diberikan oleh Tuhan seorang anak laki-laki yang dinamai dengan Ishak. Nah, adik-adik tentunya mereka sangat senang sekali ya. Karena mereka dikaruniai oleh Tuhan bayi yang sangat lucu. Hal ini terjadi karena apa? Karena Tuhan mau menepati janjinya kepada Abraham bahwa ia mendapatkan seorang anak dan keturunannya akan seperti bintang di langit. Sama seperti cerita Kak Yayu minggu yang lalu ya. Tuhan kita itu adik-adik tidak pernah mengingkari janjinya dan Tuhan memberikan kita apa yang kita kehendaki, tapi waktunya saja ya adik-adik. Ada ketika saat kita berdoa Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ada juga yang ketika kita berdoa Tuhan menjawabnya dalam waktu yang lama. Seperti dengan Bapak Abraham ini. Berpuluh-puluh tahun mereka menunggu kehadiran seorang buah hati mereka. Dan akhirnya pada usia yang sudah sangat tua doa mereka didengar oleh Tuhan ya. Senang sekali ya adik-adik kita sebagai anak Tuhan karena kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan terus bersama-sama dengan kita dan memberikan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Tuhan kita hebat ya adik-adik, demikianlah pelajaran yang disampaikan pada pagi hari ini. Pesan dari pelajaran kita pada hari ini adalah adik-adik kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Kita harus sabar dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan memberikan segala yang baik bagi kita karena Ia mengasihi kita. Bagian kita adalah patuh dan senantiasa menyembah Dia. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat-Nya. Diiringi dengan pujian bawa persembahanmu. Jangan
tersayang, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, lipatkan tangan, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu patuh kepada orang tua kami. Begitu juga kepadamu Tuhan. Tuhan, biarkanlah sukacita selalu hadir dalam hati kami, hati orang tua kami dan saudara-saudari kami. Biarlah tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk dunia, bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan turut campur tangan dalam pemerintahan kami, memberkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, bila ada rekan-rekan kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang bersedih hati Tuhan hibur dan lawat mereka, sehingga mereka dapat bersukacita kembali dalam nama-Mu. Yang bekerja dalam pelayanan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, Engkau tuntun dan berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengabarkan berita Injil-Mu ke seluruh muka bumi ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, penyelamat dan sumber berkat, berkatilah persembahan kami anak-anak-Mu yang tadi telah kami bawa dengan penuh sukacita, agar dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, banyak yang kami ingin pinta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu dan Maha mendengar, karena bibir dan mulut kami tidak dapat mengucapkannya satu persatu. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita angkat pujian kita yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Untuk tugas, teman-teman bisa lihat di link classroom yang sama seperti minggu lalu. Dan juga absen, jangan lupa untuk adik-adik semuanya mengisinya di classroom. Untuk teman-temannya semua tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.